Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Aditya dengan NIM 2020 10 1103 1125. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kantor hukum. Untuk subbabnya itu yang pertama ada struktur umum manajemen kantor hukum, yang kedua ada kantor hukum merupakan perusahaan, yang ketiga adalah serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Yang pertama yaitu struktur umum manajemen kantor hukum, di mana struktur umum ini dalam sebuah kantor hukum atau law firm sifatnya beragam, tergantung tiap-tiap law firm itu sendiri. Tidak terdapat 4 bentuk struktur law firm yang sering dijumpai, yaitu sebagai berikut. Di sini saya sudah memberikan contoh strukturnya, yaitu yang pertama ada managing partner dan didamping oleh partner-partnernya, terus di bawahnya itu ada junior partner, terus ada senior atau associate atau associates dan junior associate atau paralegal. Struktur ini adalah di mana para partner dalam secara bersama-sama bertindak sebagai pendiri dari kantor hukum yang bersangkutan. Pendiri dalam hal ini memiliki makna melakukan penyertaan dalam bentuk ekuitas dan keahlian maupun kontribusi-kontribusi lainnya yang telah disepakati bersama oleh para pendiri. Lanjut ke yang kedua, yaitu tentang kantor hukum merupakan perusahaan, di mana istilah law firm itu bukanlah hal yang asing lagi, meskipun tak banyak orang yang tahu pengertian dengan pasti. Jika ditelisik secara harfiah, law firm berarti firma hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa law firm itu merupakan suatu perusahaan yang memberikan pelayanan di bidang hukum. Lanjut yaitu biasanya law firm ini dibentuk oleh sekumpulan pengacara atau lawyer yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum yang ditawarkan pun beragam, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Proses hukumnya pun bisa dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, untuk scope yang terakhir yaitu serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Nah, itu terdapat 2 hal besar yang penting untuk diperhatikan dan diatur dalam aspek keuangan internal sebuah kantor hukum itu, yaitu pembagian laba dan pembentukan struktur kompensasi. Yang pertama itu ada pembagian laba. Laba yang diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa atau honorium. Kasus CV dibagi berdasarkan perjanjian dan asas keseimbangan pemasuk pembagian antara sekutu. Setutor tentang laba berdasarkan perjanjian adalah dibagi dengan persentase tertentu, sama rata atau proporsional menurut pernyataan modal. Nah, yang kedua itu struktur kompensasi, di mana kompensasi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri dari gaji, tunjangan, uang lembur, uang setan, dan bonus. Khusus pada lawyer, gaji diberikan pada saat law firm sudah berkembang menuju kemapanan. Sementara jika law firm masih dalam tahap operasi di awal pendirian, gaji belum diberikan. Sebagai kompensasinya, maka setiap lawyer memperoleh pembagian pendapatan dari lawyer fee dan sukses fee. Struktur penghasilan yang diterima semua unit organisasi diatur sendiri di dalam anggaran rumah tangga atau ART dan ketentuan perusahaan lainnya. Setiap organisasi jasa hukum tentu memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan pendapatan income. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.